Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan kajian kita bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk bihifzil lisan, memelihara lisan. Halaman 227, hadis pertama. Halaman 227, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang adalah dia yu'min, beriman kepada Allah dan hari yang akhir, falyakul, maka lam hendaklah, maka hendaklah yakul, dia mengucapkan atau mengatakan khaira, yang baik, atau liyasmut, hendaklah dia yasmut, dia diam, tidak bicara. Hadis di bawahnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal, siapakah orang-orang muslim itu yang afdal, yang paling atau yang lebih utama? Qal, beliau berkata atau bersabda, man salimal muslimuna, man, orang yang salima, selamat, al muslimuna, orang-orang muslim, min lisanihi, daripada lisannya, dan yadihi, dan tangannya. Muttafaqun alaih. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, keimanan, keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang maha segala-galanya, maha tahu, maha mendengar, maha meliputi, maha dekat, maha mengawasi, dan seterusnya. Dan keimanan, keyakinan kepada malaikat, di antaranya malaikat yang bertugas untuk mencatat setiap perbuatan kita, termasuk setiap ucap kita walaupun sepatah. Lalu keimanan, keyakinan, kepercayaan nanti ada hari akhirat. Saat itu atau ketika itu kita akan dipanggil, dikumpul untuk menghadap pencipta kita, lalu dimintai pertanggungjawaban, disidang, ditanyai dan diadili. Setelah itu diberi balasan. Keyakinan kepada itulah yang bisa mencegah, menghambat, menghalangi
orang-orang untuk memperbuat dan mengatakan yang buruk-buruk. Karena dia sadar, mengerti dia, paham dia, apa yang dilakukannya Allah Maha tahu. Malaikat mencatat, nanti akan dipertanggungjawabkannya, akan diterimanya sanksi dan balasan serta hukumannya. Karena tidak ada yang bisa mencegah kita untuk berkata, karena kita mulut sendiri. Yang bisa mencegah kita yaitu iman. Makanya di sini disebutkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi. Beliau bersabda, siapa yang kana yu'min, siapa yang beriman, tentu dengan keimanan yang benar, dengan suatu keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang maha segala-galanya, dan kepada hari yang akhir, lebih khusus hari berhisab, hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Maka hendaklah dia, maka lam hendaklah yakul, dia berkata atau mengucapkan khaira, yang baik. Kalau tidak bisa dia mengatakan, mengucapkan yang baik, liyasmud, li hendaklah dia, yasmud, dia diam. Diam itu tidak bicara, tidak mengatakan, bukan membisu. Karena orang yang beriman itu harus menghemat kata-katanya, sebab kata-kata itu bisa nanti menjadi bumerang terhadap dirinya. Karena kata-kata itulah yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka. Makanya kaji kita kemarin, orang yang beriman itu sebelum dia melepaskan kata dan ucapannya sama dengan sebelum dia melepaskan anak panah. Dibidiknya dulu, dilurus-luruskannya, ditepat-tepatkannya sasarannya, baru dilepaskannya. Karena takut dia membuang-buang anak panah, atau bahasa kita membuang-buang uci, membuang-buang peluru. Begitu juga ucapan, namanya qaulan sadida. Qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang tepat, perkataan yang lurus. Itu hadis yang pertama. Kalau orang itu tipis imannya, atau imannya tidak kokoh, tidak kuat, maka iman itu lemah, kalah dengan hawa nafsunya. Masalahnya kenapa orang banyak bicara yang tidak baik-baik? Orang tidak mau bicara yang tidak baik kecuali ada maksudnya, ada tujuannya. Berkata bohong, dusta, sumpah palsu, janji-janji, memutarbalikkan fakta, lalu banyak omong, berkuar-kuar menyatakan kesombongan. Semuanya itu kan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali iman. Karena keyakinanlah yang bisa mencegahnya untuk mengatakan itu. Sampai ada orang menjadi saksi palsu, sumpah palsu, janji palsu. Dan sekarang kan masanya orang menebar janji, memberikan harapan-harapan.
Kalau saya nanti bagana begini, ini. Semuanya kan dicatat. Semuanya ditulis. Apalagi janji. Semua janji nanti akan diminta tanggung jawabnya. Innal ahda kana anhu mas'ula. Janji itu nanti akan dimas'ul, akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji-janji. Maka kita disuruh memenuhi janji dan jangan gampang berjanji. Yang berjanji itu mulut, bukan tangan. Yang berjanji itu adalah lidahnya. Dan seterusnya. Di garis bawahnya, kalau betul-betul beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Mendengar, kepada malaikat yang mencatat, menulis setiap patah kata yang kita ucap, dan kepada hari akhirat, hari pertanggungjawaban dan pembalasan. Kalau memang benar, pasti dia bisa menahan perkataan, ucapan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Karena tidak ada lagi yang bisa mencegah. Itu satu. Hadis yang kedua disebutkan di sini. Dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, dia berkata aku, ya Rasulullah, ayyul muslimin, siapakah orang muslim itu yang paling afdal, yang paling utama? Jawaban Rasulullah adalah man salimal muslimun, yaitu orang yang atau siapa yang selamat orang muslim lainnya. Selamat orang muslim lainnya dari lidahnya, lisannya, dan tangannya. Di sini dapat pelajaran larangan an-nahyu, kan? Lisan berkata, tangan berbuat. Siapa yang selamat, aman, terhindar, terjauh orang daripada gangguan lisannya, apapun bentuk ucapan perkataannya yang bisa menyakitkan, ia bisa membuat orang tidak nyaman, terganggu, dan seterusnya. Berbahagialah dia, tuba, beruntung dia, ya, beruntung dia, berbahagia dia. Kenapa begitu? Sebab orang lain kalau tidak nyaman daripada bawaiknya, kejahatannya atau gangguannya, meskipun dia rajin salat atau rajin puasa sunat atau rajin bersedekah, kata Rasulullah, hiya finnar, perempuan itu di neraka. Dalam hadis sahih dikatakan, ada orang bertanya ke Rasulullah. Tanyanya, si Fulanah itu kan si anu perempuan. Kalau bahasa si Fulanah, si Upiah, dia itu terkenal dengan kasrah, terkenal dengan banyak salat sunat, sering puasa sunat, banyak berinfak, bersedekah. Tapi masalahnya Rasulullah, tetangganya atau orang lain
tidak aman. Tidak aman kan tidak selamat daripada bawa'iq. Ba'iqah, bawa'iq. Apa baik? Kejahatan, gangguan. Nah, gangguan dua. Lisan satu, tangan satu. Jawaban beliau, hiya finnar. Dia di neraka. Bukan di neraka selama-lamanya, enggak. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkannya masuk neraka, belum boleh masuk surga dulu. Karena lisannya, karena tangannya, karena gangguannya. Ditanya lagi Rasulullah, ada pula si fulana, salatnya yang wajib-wajib saja, puasanya puasa Ramadan, sedekah tidak ada, paling-paling hanya sedekah yang kecil-kecil, sedikit-sedikit. Tapi tetangganya orang lain itu aman, dia tidak ada komplain, orang tidak terganggu dengan lisannya, dengan perbuatannya, tingkah lakunya dan segala macam. Ya fil jannah, dia di surga. Dia di surga. Di situ pentingnya kita beriman, karena iman itulah yang mencegah kita untuk melakukan aneka macam gangguan kepada orang lain. Jadi jawaban Rasulullah itu bahwa orang muslim yang paling utama itu selamat, kan, terhindar, terjauh, aman orang dari karajo muncung dan karajo tangan. Ada orang yang mudah-mudahan kita tidak orang itu. Mengecek kok sakit hati orang jadi. Sakit hati orang jadi. Muncungnya kesal. Masalah memfitnah, menuduh, menyebarkan, membongkar-bongkar kejelekan, keburukan, kebusukan lain, menjatuhkan orang lain, berdusta, atau pandai mengolah kata sehingga orang percaya dengan kebohongannya, atau sengaja menjatuhkan orang lain karena kepandainya bicara. Banyak lagi. Tidak selamat dah, tidak aman dah. Padahal dia salat, tandanya salatnya tidak berfungsi atau tidak berbuah. Salatnya hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Padahal salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa kan bisa menghalang orang untuk bicara. Tandanya yang apa yang dilakukannya itu tidak berpengaruh, tidak berbekas. Maka jadilah kita sebagai orang yang bisa selamat orang lain. Kan kaji-kaji kita yang lampau juga, satu patah kata saja, tapi kata itu menjatuhkan, menghina, menjelekkan, mengolok, merendah orang lain. Satu patah kata itu bisa, bila dicampurkan ke air laut, berubah air laut. Itu hadisnya. Nanti ketemu di belakang hadis-hadis. Pernah dulu Hafsah, istri Nabi, anak Umar bin Khattab, atau salah seorang istri Nabi, mengatakan madunya si pendek karena cemburu. Katanya kepada Rasulullah, bahasa kitanya, lah senanglah hati engkau si pendek Rasulullah, si pendek. Karena salah seorang istri Nabi kan sering dicemburui.
kata Rasulullah, satu patah kata yang kau ucapkan itu pendek, bila dicelupkan ke lautan berubah lautan. Kan berat, bahaya, kata. Apalagi bukan kata, berkata-kata, berkalimat-kalimat, hanya sibuk menghantam, menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah, atau berdusta, atau mengumbar berbagai macam hal yang menyebabkan orang bisa terjatuh. Nah tanggung-tanggung bahayanya, akibatnya. Ya gitu kan? Itu pentingnya lisan. Kadang kita anggap sepele, ini bukan sepele. Satu kali berhembus angin busuk di zaman Rasulullah. Kata beliau kepada sahabat-sahabat, tahu nak kalian angin apa ini? Busuk. Sahabat-sahabat sebagaimana biasanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu. Ini angin busuk ini lantaran ada orang yang menggunjingkan, membicarakan menceritakan orang muslim, sehingga busuk udara. Dan memang udara kita sudah dikotori oleh kata-kata kotor, oleh fitnahan, berita-berita hoax, tuduhan-tuduhan, omongan-omongan, kedustaan. Wah, penuh. Andaikan kata-kata itu berbentuk barang lah, penuh orang. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Sehingga kita tidak bisa langsung mendengar beliau. Tapi sahabat kadang-kadang dinampakkan sesuatu yang gaib. Seperti bau udara yang sangat busuk. Sampai tercium oleh sahabat. Kenapa udara busuk? Kata beliau ini adalah ada orang yang sedang menggunjingkan kaum muslimin, sehingga polusi udara. Nah sekarang tentu hebat lagi nih polusi udaranya. Polusi udara oleh kata-kata. Ramai. Bukankah semua kata-kata itu ada di udara? Ini HP ini, Android ini kan lewat udara. Sehingga suara-suara itu ada di udara. Alangkah busuknya udara sekarang banyak. Bersiliweran. Penuh udara. Andaikan dipertontonkan kepada kita kata-kata yang mengudara itu atau berpengaruh ke udara itu busuk, tercium di kita, tidak bisa kita memakai itu. Air laut jadi kotor, tercemar. Itu akibat kata-kata. Ini jawaban beliau. Orang muslim yang paling utama itu salimal muslimuna, selamat orang muslim lain daripada lisannya dan perbuatan tangannya. Dikatakan bahwa orang muslim itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah orang muslim yang orang lain senang, aman, selamat, terbebas daripada gangguannya, baik gangguan mulutnya ataupun gangguan tangannya, tindakannya, tingkah lakunya. Terus ke bawah, maka makin banyak orang lain terganggu, tersakiti
tidak nyaman, tidak enak dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, maka tingkatnya kemakin melorot ke bawah. Meskipun dia salat, atau puasa sunat yang tadi, semalam kita membicarakan itu, tapi biar saya sebutkan lagi. Salah satu orang yang menjadi calon penghuni surga adalah orang yang tidak ada mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan. Bahkan dijanjikan oleh Allah surga Firdaus. Itu orang yang apabila dia berjanji, dia tepati janjinya. Janji itu kan ucapan mulut. Dia berjanji, janji kan ucapan mulut. Dia meminta amanah, lalu dikasih orang amanah. Meminta amanah kan mulut. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ujungnya di bawah ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah pewaris surga Firdaus. Firdaus surga tertinggi di bawah Arsy. Salah satunya adalah orang yang apa yang diucapkannya berupa janji dipenuhinya. Amanah-amanah yang dimintanya dipeliharanya. Sekarang kan zaman meminta amanah. Mencari amanah dengan senyum-senyum, dengan tampilannya macam-macam di sepanjang jalan. Lihatlah di sepanjang jalan, orang kan sudah mulai sekarang ya. Mencari amanah semuanya. Atau langsung dengan kata-kata, dua namboyo, mudah-mudahan nambo anu. Kan kata-kata kan. Apa nanti kalau anu lah, anu salah we. Kamu kalau anu nanti anu ambo. Anu je. Jangan lupa itu dicatat oleh malaikat. Ini dia. Selamat orang. Juga termasuk kepada hadis yang mengatakan laisal mu'min. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, suka mencaci maki, at-ta'an, suka caci mencaci maki, suka al-fahish, berkata-kata keji dan kotor, al-bazi, berkata-kata kumuh. Itu laisal mu'min. Artinya bukanlah dia orang mukmin yang sempurna imannya. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, al-la'an, at-ta'an, al-fahish, al-bazi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, mencaci maki, berkata keji, dan berkata kumuh. Berarti kalau orang mukmin itu dia mukmin banyak mengatakan seperti itu, berarti keimanannya makin melorot ke bawah, makin turun ke bawah. Kira-kira itu jawaban beliau. Bahayanya mulut, bahayanya lidah. Saya bukan berarti orang yang selamat dari sini, tidak. Cuma kaji kita sampai di situ kan. Tentu tidak boleh kita longkangi. Mari kita sama-sama menjaga, sama-sama memelihara lidah kita. Kata orang, ya memang lidah tidak bertulang. Dan seterusnya. Yang paling banyak dalam Quran disebutkan wail. Ada sekira 27 kali. Yang paling banyak tertuju kepada pendusta. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin.
Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Paling banyak itu. Bahkan salah satu surat namanya surat Al-Mursalat, berulang-ulang disebut wail, celaka, celaka. Orang yang mendustakan. Yang mendustakan tidak. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, itu dusta tertinggi bahayanya. Bahkan kalau berdusta atas nama Rasul, man kadzaba alayya mu'tamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, dikatakannya aku begini, aku mengatakan ini, aku begini, padahal tidak, ya silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Kami yang sering ceramah, hati-hati menyebarkan hadis palsu, mereka-reka tafsiran ayat, kemudian mengatasnamakan Rasulullah tanpa tahu, tanpa dipelajari, tanpa ilmu, langsung saja dinisbahkannya kepada Rasulullah. Ini kata Nabi, ini sabda Nabi, ini sunnah Nabi, padahal dia tidak tahu. Ini dusta nanti. Itu terlalu banyak bahaya daripada lisan, sehingga beliau menyebutkan ke situ perginya. Orang Muslim yang paling utama itu adalah itu tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, karena waktu masih ada. Hadis ketiga, halaman 224. An Sahl bin Sa'din qal, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yadmanu li, siapa yang yadman, bisa menyamin untukku, yadman menyamin untukku, ma baina lahyaihi, ma baina apa yang terletak atau apa yang terdapat di antara dua tulang dagunya, ini lidah, tulang dagunya, lidah. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang terletak di antara dua kakinya, itu kemaluannya. Admanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Apa maksud jamin? Siapa yang menjamin untukku? Artinya, siapa yang memelihara, dia bisa menjamin untuk memelihara, menjaga lisannya yang terletak di antara dua tulang rahang, dua tulang dagu, daripada berkata-kata yang tidak baik, yang tidak benar. Karena kata-kata itu banyak corak, banyak ragamnya, banyak bahayanya. Dia jamin untukku, dia menjamin bahwa dia tidak akan mengatakan kata-kata buruk, dia akan menjaga lisannya, memeliharanya baik-baik. Berarti dia telah menjamin kepada Rasulullah. Ada buku ditulis oleh para ulama, salah satu buku itu ada namanya Afatul Lisan. Afatul Lisan, bencana atau petaka yang diakibatkan oleh lisan. Apa bahayanya? Apa saja bentuk kata-kata, ucapan lisan itu yang luar biasa bahayanya. Bahkan satu patah kata bisa menjungkir balikkan orang masuk neraka. Satu patah kata. Namanya Afatul Lisan.
Nah, kata Rasulullah di sini, siapa yang menjamin untukku bahwa dia akan memelihara, akan menjaga lisannya daripada mengucapkan kata-kata, ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk, yang terlarang, dan seterusnya. Dan dia juga menjamin untuk menjaga, memelihara kemaluannya daripada berbuat zina, dan seterusnya. Aku jamin untuknya surga. Apa ini? Dalam kitab syarah yang saya bawa ini adalah begitu hebatnya lisan, sehingga orang yang bisa menjaga, memelihara lisannya, surga ujungnya. Salatlah, kerjakanlah yang wajib-wajib, pelihara lisan, aman dia. Pelihara lidah, aman dia. Jadi maksud menjamin adalah dia berusaha menjaga, memelihara, memperhatikan, memikirkan, merindukan apa yang akan diucapkannya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Tadi sudah disebutkan kata-kata yang buruk itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Bukan hanya berdusta saja, banyak lagi. Dan dia juga menjamin syaratnya. Kalau ini orang beriman bisa, yang tidak bisa dijamin ini. Orang yang salat, orang yang puasa, orang yang banyak berbuat ibadah, dia bisa menjaga apa yang terletak di antara kaki, tapi lisan belum tentu. Kadang sudah salat itu langsung lisannya bergerak, sudah salat. Langsung menyebut apa? Masih di masjid, masih di masjid, masih di surau, kadang-kadang nyala langsung. Kadang-kadang orang mengaji di belakang. Hanya asyik lemotah. Ada cerita. Duduk jauh-jauh, orang ngaji lah. Lisan. Jadi kembali kita kepada hadis, berusahalah dengan sekuat-kuatnya untuk menjaga, memelihara lisan daripada mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan. Aman, Pak? Berusahalah menjaga lisan agar lisan itu jangan menyakiti orang lain, seperti mengupatnya, mencacinya, mencelanya, mengolok-oloknya, menjelek-jelekkannya, atau menuduh-nuduhnya, membuka rahasianya, menggunjingkannya. Berusahalah menjaga madara itu. Kalau sudah bisa, mampu, aku jamin untuknya surga. Gitu. Jaminan surga jaminannya. Berarti siapa yang tidak menjamin, tentu apa? Mafhum sebaliknya lagi. Siapa yang tidak bisa menjamin lidahnya, menjaga lidahnya, lisannya, aku tidak jamin untuknya surga. Tidak jamin. Itu janganlah menjadi orang yang judes, cipeh. Biarlah nyinyir daripada cipeh. Nyinyir kena elok. Nyinyir, cipeh, judes, kasar, sonde. Kata nuko sonde se anu orang agak. Satu orang mengecek, ada orang nang kanai. Sama-sama gua, kamu ndak terbebas tu semua. Cuma beda, kamu duduk mukanya lah. Jangan kau dibalik lu kaji kepada amboi. Termasuk ada pandangan rumah. Kamu bukan bersih, ndak bersih. Sama kita. Tapi mari kita berusaha. Jaminannya sudah jelas, jaminan surga. Siapa yang tidak bisa menjamin, Rasulullah tidak jamin untuknya surga. Maka tingkat daripada kata-kata yang buruk, yang jelek itu bertingkat-tingkat loh. Makin bertingkat lah.
Kata-kata, ucapan-ucapan, kalimat itu pun tidak sama dosanya, tidak sama bahayanya, tidak sama hukuman dan sanksinya. Tergantung sejauh mana ucapan itu rusak akibatnya. Yang selesai itu 3 buah hadis. Alasannya maka kita mendahulukan bab iko kita baca, adik kok kerja sehari. Kan banyak wak langkoi bab juga. Wak langkoi babnya banyak kan. Pikir-pikir Aiko duluan. Sebab Aiko awak satu hari mengecek. Bukan hanya satu hari. Satu serentak ngecek. No, kecek orang bijak je. Man kasura kalamhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, banyak salah. Man kasura khata'uhu man kasura khata'uhu qalla haya'uhu. Sianan banyak salahnya, seketik malunya. Man qalla haya'uhu, siapa yang sedikit malunya, qalla wara'uhu, sedikit waraknya, kehati-hatian dan kewaspadaannya. Jadi banyak kecek, acok sase. Ndak pengecek wak rugi lo. Semua nasihat, ajaran, petunjuk. Semua guru jangan banyak ngecek, anda jadi gurunya tu. Menaga guru mengecek tak boleh. Cuma guru ku hati-hati kalau mengecek. Sekian kaji kita. Silakan Pak. Okey, silakan. Berkelakar. Atau pelawak itu lah. Kadang-kadang menjatuhkan kawan sendiri, kadang-kadang berkelakar itu supaya itu suasana itu kadang-kadang orang dan tidak tahu orang tersinggung. Nah itu satu Ustaz. Yang kedua dalam hadis itu ada dulu orang yang masuk surga itu kata Ustaz itu kalau orang yang pernah menyakiti orang lain. Tapi orang lain yang dimaksud itu apa termasuk anak sendiri, keluarga, istri? Yang pertama, garah pesawatnya. Garah. Aduh kudo nama garah, namun garah kudo. Kalau garah kudo ki dongkaknya orang. Tapi kalau kelakar, kita diizinkan kelakar mencairkan suasana. Bahkan Rasulullah kelakar, tapi kelakar beliau sederhana, tidak berisi kebohongan, caci maki, menjelekkan, menjatuhkan, dan tidak hanya bikin orang tertawa, tapi juga kata-kata cakap itu tetap bisa ditolerir. Tapi kalau kata-kata itu kelakar atau garah, supaya orang tergala-gala, isinya mencaci, menghina, menjelekkan, mengunjingkan, menjatuhkan, kau jatuh kepada haram. Silakan berkelakar, silakan berguyon. Silakan supaya jangan kakunya mencari orang kaku kok mana luar aja. Awak tiba-tiba berdua sih. Semalam tadi malam lah salah kamu dua seorang kan. Awak fikir panjang aja kan. Ya bisa apa kawan. Aduh nak salah kecewa. Betul ya kau. So salah saya di nombor dua kepanjangan saya mencari awak. Anda ada cak kan. Jadi itu bisa bahasa awaknya bergarah-garah, boleh apa? Tidak masalah. Asalkan isinya jangan kebohongan, jangan fitnah, jangan menjatuhkan, jangan menjelekkan atau meniru gaya orang supaya orang yang tertawa itu tidak boleh. Jatuh hukumnya haram, berdosa, bahkan bisa nanti pahalanya berguguran karena isinya memfitnah, menyakiti dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyakiti itu umum Pak. Selama orang muslim itu siapa saja? Man saliman muslim. Itu selamat orang lain daripada kata-katanya, ucapannya, gangguannya. Siapa saja muslim, termasuk anak, termasuk bini. Itu kalau kan kayak mendidik anak atau misalnya menyampaikan sesuatu ke istri, kadang-kadang kan mungkin ya itu kan ada kata-kata yang Ya kalau marah boleh Pak, marah, bangi, berang boleh, tapi jangan
kata-kata yang bazi. Kalau bazi itu kata kumuh. Kalau faiz kata kiji. Nah, ya bahasa Pak Pemerang lah. Kadang-kadang kata nu nak tamakan dulu ada. Kaki dah ke bawah. Itu tetap dia telah melontarkan kata-kata yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Didiklah nak, marahlah. Madayang lain. Dia rambah biko itu nak masalah. Dia rambah biko. Kecana bilo biko, biko biasalah. Nak masalah kan? Tapi kalau lah keluar kata-kata carui marui, kata kumuah, kata kita, kena ya? Kena ya? Termasuk ke bini boleh dimarahi. Tak boleh. Tak marah bini biko, kelamak dinyo saja. Encarain kau guru. Boleh encarain kau. Bilo, kalau mati, nak salah. Kelawak boleh. Alah pak. Juga lah. Kamu nak mencari bini, kecuali mati mencari kan? Anda. Sekian, sebab. Gini, panggillah orang dengan nama yang disenanginya, yang disukai. Jangan panggil orang dengan gelaran atau nama yang dia tidak setuju, tidak suka. Maka termasuk menyenangkan hati orang memanggil dengan suatu nama atau gelar yang dia senang. Orang tak mau dipanggil itu, sesak manggil itu. Tak mau panggil kawan. Dia senang itu. Dia populer. Populer ya? Oi, Kojek ya. Jadi. Dipanggil namanya, Ahmad. Senang sih. Sebab nun tak sering dengan tak masalah. Jadi kalau dia suka, dia senang, dia tidak marah dan tidak kesal, panggil itu. Itu namanya lakap. Galanya gitu. Tenang. Dah. Minta boleh kan pacoriknya. Oi, baru aja nak boleh. Panggil nama baru muahnya. Nak dulu yang boleh. Itu kas. Alah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.